Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisuri Nafika. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana dalam hal investasi syariah. Yang pertama, investasi merupakan jenis usaha yang saat ini masih banyak diminati, terutama bagi mereka yang memiliki modal uang yang cukup banyak. Dengan melakukan investasi, maka secara tidak langsung seseorang sedang mengusahakan uangnya untuk dipergunakan sebagai modal, menghasilkan keuntungan lainnya, baik dalam jenis uang ataupun hal yang lain yang bermanfaat. Ada banyak cara investasi di dunia keuangan yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan duduk diam saja. Namun, ada juga yang harus melakukan beberapa aktivitas yang akan menguntungkan. Investasi bisa dilakukan dimanapun dan dengan menggunakan cara serta bentuk apapun. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan investasi di dunia keuangan. Selanjutnya, cara berinvestasi di dunia keuangan bisa dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu jenis investasi yang akan diikuti, sehingga pada perjalanan dan pengelolaannya tidak akan terjadi kesalahpahaman atau terjadi hal yang tidak diinginkan, serta mengetahui resiko yang mungkin saja dialami ketika menjalankan bisnis investasi tersebut. Beberapa jenis investasi yang bisa dipilih diantaranya yaitu menggunakan aset real atau aset finansial. Untuk berinvestasi di dunia keuangan, sebaiknya mengikuti terlebih dahulu berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga resmi dan legal, seperti produk yang sering kali ditawarkan oleh bank dan perusahaan besar di Indonesia. Setelah itu, juga instrumen investasi apa yang akan dipilih yang disesuaikan dengan profil keuangan dan kondisi finansial yang ada. Selanjutnya, beberapa jenis yang biasanya diambil dan diputuskan berdasarkan aset yang menjadi sarana investasi yang akan diberikan atau yang akan digunakan. Pasar uang syariah. Pengertian pasar uang syariah adalah pasar di mana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka waktu yang pendek atau 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, guna memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dana sesuai dengan syariah. Istilah pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia biasa disebut dengan pasar uang antar bank. Dengan pasar uang antar bank syariah telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI nomor 2/8/PBI/2000 tentang PUAS, yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia nomor 37/DSN MUI/IK/2000 menyebutkan bahwa PUAS adalah kegiatan transaksi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum pasar uang syariah adalah: yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada kaidah fiqhiyah yang menyatakan pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, segala mudarat atau bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin. Segala mudarat atau bahaya harus dihilangkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI /IK/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Fungsi keberadaan lembaga keuangan pasar uang sebagaimana fungsi pasar uang konvensional pada umumnya. Namun, keberadaan pasar uang syariah ini lebih dikhususkan pada adanya kebutuhan akan fungsi pasar uang itu sendiri yang menghendaki terakomodasinya prinsip-prinsip investasi syariah. Selanjutnya ada instrumen pasar uang syariah atau PUAS. Pertama, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau SIMA. Selanjutnya, sertifikat wadiah bank syariah atau SWBI. 4. Pelaku atau peserta pasar uang syariah atau PUAS. A. Bank penerbit sertifikat IMA. Yang pertama, kantor pusat bank syariah. Yang kedua, unit usaha syariah. Yang ketiga, kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara pasar uang syariah atau PUAS dan pasar uang konvensional atau PUAK adalah dari segi utamanya mekanisme penerbitan instrumen. Yang kedua, sifat instrumen yang diterbitkan. Kemudian, pasar modal syariah. Pasar modal syariah, setiap perdagangan surat berharga yang telah ditawarkan kepada umum atau publik yang akan diterbitkan oleh suatu pihak atau emiten sehubungan dengan penanaman modal atau peminjaman uang dalam jangka panjang, menengah, panjang dengan mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan syariah. Sedangkan pengertian pasar modal syariah menurut fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah A. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan investasi syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian, secara umum pasar modal memiliki peran yang sangat penting, yaitu memperbolehkan adanya partisipasi secara penuh terhadap kekayaan perusahaan bagi investor. 2. Memungkinkan pemegang saham dan surat hutang untuk memperoleh likuiditas dengan menjual saham atau obligasi perusahaan ke pasar modal. 3. Memperbolehkan perusahaan meningkatkan dana eksternal dalam rangka ekspansi aktivitas perusahaan. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, peran pasar modal adalah yang pertama, memungkinkan pemilik investasi berpartisipasi secara penuh terhadap dalam perusahaan dengan sistem bagi hasil dan risiko. Kemudian yang kedua, memungkinkan pemegang saham memperoleh likuiditas dengan menjual saham. Yang ketiga, memperbolehkan perusahaan untuk meningkatkan modal eksternal untuk membangun dan meningkatkan produksi mereka.
Kemudian menghindarkan operasi bisnis perusahaan dari perubahan harga saham jangka pendek yang merupakan karakteristik utama dari pasar modal non-Islam. Memungkinkan investasi dalam ekonomi menjadi cermin kinerja perusahaan dengan melihat harga saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, pelaku pasar modal syariah. Pertama, emiten. Kedua, perantara emisi yaitu pinjaman emisi, akuntansi publik, perusahaan penilai. Badan pelaksana pasar modal, bursa efek, perencana perdagangan efek, investor. Dan jika dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi 4 pilar pasar modal, yaitu pertama, ada emiten dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi di pasar modal. Selanjutnya ada infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Kemudian yang selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Produk investasi pasar modal syariah. Adapun produk-produk investasi di pasar modal syariah adalah yang pertama ada saham, obligasi, reksadana syariah. Selanjutnya ada instrumen pasar modal yang diharamkan. Beberapa instrumen pasar modal yang diharamkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu ada preferred stock. Kemudian selanjutnya ada forward contract. Kemudian yang ketiga ada option. Yang terakhir ada perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional, indeks saham konvensional, dan indeks saham Islam. Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah jika pada indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, sedangkan indeks Islam perhitungannya berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah. Nah, selanjutnya ada instrumen pasar modal konvensional antara lain saham, opsi, right, warrant, dan reksadana. Sedangkan pasar modal syariah adalah saham, obligasi, dan reksadana syariah. Kemudian mekanisme transaksi. Pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Inilah bedanya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu yang dilarang dalam pasar modal. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang literasi investasi syariah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.